pembantu kamu dua-duanya hamil. Sini mbak, tasnya tak bawain. Wajahnya familiar. Kalian kan hamil, kok kerja sih? Kami... Tuan sama mbaknya pasti capek. Gimana kalau saya buatin makanan? Kalau ada apa-apa, saya di dapur. Maksud? Lari. Kalau ada apa-apa, saya di dapur. Aku ambil air dulu ya di dapur. Semua yang dia bilang ke kamu itu bohong. Ambil ini. Ada apa ini? Kamu, ikut aku ke kamar. Baik tuan. Kertas apa lagi ini? Hah, foto kawinan. Cewek ini kan ART barusan. Ada yang nggak beres? Ngomong apa kamu ke calon istriku, ah? Nggak ada. Sumpah sayang. Sayang. Ada apa ini? Kamu kan yang tadi. Aku ke toilet dulu, sayang. Cowok kamu bukan orang baik-baik. Siapa kamu? Kenal aja enggak? Bisa dewa, bisa iblis. Tergantung. Kamu di pihak yang mana? Bentar dulu. Pantas saja aku kayak kenal. Tapi perutmu... Nggak penting. Kalau kamu tetap di rumah ini, kamu bakal bernasib sama kayak kami. Jangan-jangan cewek ini juga pernah nikah sama cowokku. Tapi kok mereka jadi pembantu? Sayang, kamu ngapain di depan kamar sendirian? Loh, di mana dia? Maaf tuan, tadi mbaknya mau ke toilet tapi saya salah ngasih arah. Kok dia hamil lagi? Ini kan foto-foto pembantu calon suamiku. Sayang, Dia calon suamiku, seorang pengusaha. Dan dia punya 2 pembantu yang hamil. Anehnya, pembantu mereka pengen aku pergi. Lari. Kalau kamu tetap di rumah ini, kamu bakal bernasib sama kayak kami. ada telepon. Kamu lihat apa nggak, sayang? Kayaknya di sana deh. Di mana? Oh, di sini toh. Gimana? Remnya udah siap? Aku angkat dulu ya. Siapa itu? Kamu? Kok kamu masih di sini? Kamu cinta ya sama calon suamimu? Gak mungkin. Kamu pasti ngincer hartanya kan? Yang dia bilang benar. Aku deketin calon suamiku demi hartanya. Aku pemilik PT licin-licin berbau pandan. PT terbesar di kota ini. Emangnya kenapa? Aku nggak peduli orang lain bilang aku matre. Aku butuh harta dia buat pengobatan mamaku. Suara itu? Baiklah. Loh, kok perut kamu rata? Bukannya kamu hamil? Kamu harus pergi dari sini. Dia nggak akan nikahin kamu. Dia cuma butuh rahimmu. Rahim? Gimana? Remnya udah siap? Aku angkat dulu ya. Jangan-jangan mereka kemarin ngomongin rahimku. Kalau ku inget-inget, foto 2 cewek itu dikasih tanda silang. Dan fotoku aja yang enggak. Tanda silang itu pasti nandain siapa yang lagi hamil. Soalnya fotoku nggak dicoret. Kamu tahu terlalu banyak. Sayang. Sumbangannya Pak Haji buat beli kurban. Nggak ada duit. Mau gue sumbangin sapi langsung. Oh, boleh. Sapinya dalam bentuk serbuk aja ya. Ada yang butuh pelajaran nih. Kok Pak Haji gini sih? Bu Haji aja rajin sedekah. Istri saya lagi di luar kota. Pergi. Ada-ada aja. Dasar rakyat miskin. Apalagi, Miss? Permisi Pak, saya pembantu baru di sini yang dikirim sama Ibu Haji, istri Bapak. Tapi istri saya nggak ada ngomong soal pembantu. Ya coba aja telepon istri Bapak. Bodoh amat deh. Yang penting pembantunya cantik. Ya udah, sini masuk. Bikinin saya kopi. Kopi buatan kamu pahit. Tambahin susu dong. Susu? Susunya di mana ya? Mau kamu yang ambil susunya atau saya yang ambil paksa?
Saya coba cari susunya lagi di dapur ya. Kamu polos banget sih jadi orang. Maaf Tuan, susunya nggak ada. Saya beli di warung sebelah ya. Jadi gini, saya nggak suka sembunyi-sembunyi. Saya mau langsung ke intinya aja. Saya ini kaya, miliarder. Kamu mau jadi istri kedua saya? Tapi saya kesini buat kerja. Cantik, kamu itu cuma punya dua pilihan. Yang pertama, terima saya dengan ikhlas. Yang kedua, terima saya dengan terpaksa. Gitu dong, maksa. Bu Haji, udah lihat kan tingkah suaminya? Kamu rekam kita? Dengan sekali klik, rekaman ini bakal langsung kekirim ke istrimu. Emangnya punya kontak bini gue? Permisi, punya kontaknya Bu Haji nggak? Punya. Buat apa ya? Gini aja, lu ambil uang gue, terus lu hapus rekaman itu, pergi dari sini. No. Aku bakal hapus rekaman ini kalau kamu udah nyumbang buat kurban. Mbak. Saya mau ngasih banyak uang buat kurban. Kok mukanya kayak terpaksa gitu? Kalau terpaksa, mending gak usah nyumbang. Permisi. Tapi Mbak... lu lihat sendiri kan dia nolak. Tapi tetap aja kamu nggak nyumbang. Karena kamu nggak nyumbang, video kamu bakal aku kirim sekarang. Dengan kresek ajaib, aku sama suamiku bisa ngirim barang yang beli. Banyak banget uangnya. Clara, ngapain kamu di kamar saya? Dan dia majikanku, pemilik ruangan. Punten, Oh iya, ini Ruby, pembantu baru. Mulai sekarang, kamu kerja bareng sama dia. Gak usah sayang, dia mau majikanku, ada pembantu baru. Tenang aja, kita kan ada kresek ajaib. Kalau belum ketahuan, pembantu itu nggak akan ada bukti. Bener juga. Waktu itu, aku sempat hampir ketahuan sama pacarku. Kamu nyuri laptop saya? Loh, kok nggak ada? Tuan beli HP baru. Cari ah. Akhirnya nemu juga. Kamu, kreseknya yang minta buat buang sampah ya? Balik kresekku. Ada apa ini? Aku mau nunjukin siapa yang nyuri barang-barangmu selama ini. It's Valentine. Kok keluar sampah sih? Apa-apa nih? Siapa dia? Kamu? Dia kan yang ngasih aku kresek ini. Ini kresek ajaib. Kok tangan kamu bisa keluar dari sini? Kresek ini buat kamu. Bisa kamu pakai buat kebaikan, bisa juga buat kejahatan. Siapa kamu? Bisa dewa, bisa iblis. Tergantung. Kamu di pihak yang mana? Jadi pacarmu sekongkol sama kamu buat nyuri barang-barang aku? Hah? Iya, harga saya nakal deh. Siapa Arga? Gak usah banyak tanya, bukan urusanmu. Lagian, harga itu klienku. Bentar lagi kami meeting. Udah pergi sana. Malu banget kalau tahu suamiku cuma kulit miskin. Padahal aku selalu kerja keras cari duit biar hidup kami lebih baik. Tapi dia... Halo sayang, tadi itu siapa? Oh, cuman kuli. Dia mirip cewek dalam mimpiku. Ngeliatin aku ya? Salam kenal. Aku Ruby. Aku Topan. Kamu cantik. Makasih pujiannya. Jadi kamu punya cewek simpanan? Sayang, tapi dia cuma... Pokoknya kamu jangan pulang lagi. Dasar kuli bau. Kalau kamu nggak boleh pulang lagi, gimana misalkan kita tinggal bareng? Sejak hari itu, aku pun tinggal bareng Ruby. Kami benar-benar bahagia. Makasih ya, udah nemenin aku di masa-masa sulit. Gak perlu terima kasih.
Ica, kamu ngapain kesini? Aku kesini mau minta barangku dibalikin. Oh iya, ini suamiku. Kami udah nikah 3 tahun. 3 tahun? Berarti selama kamu sama aku, kamu udah punya suami? Kamu manfaatin aku? Emang lo udah cukup baik buat Ica, ha? Nggak usah dengerin mereka. Mereka nggak penting. Yang gak penting itu kamu pecundang. Jadi jangan berisik. Kamu bolehin aku, tapi jaga mulut kamu kalau bicara pacarku. Malaikat. Ruby, ternyata selama ini kamu adalah malaikat yang sering muncul dalam mimpiku. Maaf karena udah menyembunyikan identitas asliku. Aku cuma bisa jadi malaikat putih. Cuman kalau aku bertemu orang yang aku cintai. Seri All New Honor Set di PUBG Mobile tersedia dari 1 Juni sampai 30 Agustus 2024. Series ini adalah item-item berkualitas tinggi yang terinspirasi oleh The Lovers dari kartu tarot, termasuk Temperance Virtus Set dan The Lover Grace Set. Kumpulkan kedua guild set dan bagikan set yang tidak kamu kenakan dengan teman yang terhubung dalam satu tim. Ketika kedua pemain memakai set ini, efek khusus akan muncul. Yuk, coba sekarang. Berisik temen! Balikin kunci gua. Gawat. Nyokap gue sakit parah. Mama kamu harus operasi. Dan harganya nggak murah. 100 juta. Kita balapan. Kalau gue menang, lo kasih duit gue 100 juta. Tapi kalau gue kalah, gue kasih surat rumah buat lo. Demi dapat 100 juta cepet, gue nekat tantangin juara 1 drag race di Sukabumi. Kalau gini gue nggak akan dapat duit 100 juta itu. Ode gece, balikin kunci motor gue. Nek film ciot ke? Kok dilempar? Mau aja dibohongin. Gimana kunci aku? Kurang ajar. Mau kemana lo? Siniin kunci gue. Gua menang. Sekarang rumah lu buat gue ya. Kalau gini, gue nggak bisa ketemu nyokap lagi. Justru kebalikannya. Bentar dulu. Perasaan tadi udah GJ. Kok sekarang kayak orang bener? Motor kamu udah diotak-atik sama dia. Apa? Tadi, aku lihat dia otak-atik motor kamu. Makanya aku rekam. Remnya udah gua putus. Pasti sampai tikungan tajam di depan, dia nabrak. Kalau aku nggak nyuri kunci motor kamu, kamu nggak akan pernah ketemu lagi sama mama kamu. Terus aku harus gimana? Aku benar-benar butuh uang buat nyembuhin mama aku. Dalam tas itu ada 100 juta. Kamu bisa pakai buat pengobatan mama kamu. Isinya beneran uang. Orang ini nggak main-main. Siapa kamu sebenarnya? Aku Ruby. Bisa dewa, bisa iblis. Tergantung kamu di pihak siapa. Maksud? By the way, surat rumahmu masih dilawan balap. Gimana kalau kita balas dendam? Balas dendam. Selain pembalap, dia itu preman paling ditakuti di kota ini. Percayalah, orang-orang lebih takut sama aku ketimbang sama dia. Kamu pengemis kan? Sewa deh bayi saya. Pasti orang-orang iba. Maksudnya? Lihat, sedekahmu cuma recehan. Kalau kamu bawa bayi, pendapatan kamu bakal banyak. Karena orang-orang pada iba. Nanti, pendapatannya kita bagi 2. 50-50. Kasihan bayi saya, Pak, Bu. Waduh, kasian banget dedek bayinya. Ini 1 juta. Semoga bermanfaat ya. Buset, modal bawa bayi doang padahal. Assalamualaikum. Itu anak kandungnya Mas. Maksudnya apa nanya gitu? Ya ini anak kandung saya lah. Boleh nggak bayinya saya sewa buat ngemis? Nanti hasilnya bagi 2. Saya 10%, Masnya 90%. Wah, ini mah kayak gue punya bawahan. Nanti bayinya saya ambil jam 5 pas ya. Ya udah, sewa aja bayi saya. Tapi balikin jam 4.30 ya, nggak boleh lewat. Alhamdulillah. Semoga aja banyak orang yang iba. Terus dekat ke saya. Mari. Sekarang gue tinggal nyantai deh. Loh, bayi saya mana? Loh, Ibu, ini kan belum jam 5. Kok udah kesini? Orang saya mau nganterin susu. Ya kali bayi saya nggak nyusu. Sekarang mana bayi saya? Tadi
Wah, saya laporin polisi ya. Heh, tunggu. Ah, kakiku. Saya telepon polisi. Bentar, kayak kenal sama bayi itu. Misi mbak, ini anak kandung mbak. Bayi saya lah. Ya kali saya nyewa bayi. Kok itu kayak mbak yang nyewa tadi? Maaf mbak, bayinya lucu banget. Saya boleh gendong bentar nggak? Tangkap. Kok panis sih? Seolah-olah bayi ini anak kandung mbak sendiri. Dari suara tangisannya, sensasinya bayiku. Ada apa ya teriak-teriak? Nah, mbak ini culik bayi saya pak. Ini kan anak kandungnya Mas ini. Waduh, kasian banget dedek bayinya. Orang saya lihat kok tadi. Ini suami saya pak, dan ini anak kami berdua. Jujur pak polisi, tadi saya nyewain bayi saya ke mas pengemis ini. Sampai tiba-tiba bayi saya itu hilang. Jadi bener kan kamu nyewain bayi? Anda ditangkap atas tuduhan eksploitasi anak bawah umur. Terima kasih komandan atas ide jebakan. Komandan, siapa kamu? Mungkin Dewa, mungkin Dennis. Tergantung. Kamu di belakang. Ini uang 500 juta buat kamu. Makasih banyak Pak Pejabat. Aku pejabat yang suka belusukan dan bagi-bagi uang demi pencitraan. Aku perwakilan Partai Kebo Merah yang dicintai para warga ini. Langsung share di sosmed, biar citra saya yang suka belusukan dan berbagi ini bisa diingat sama warga. Siapa? Wah, lumayan ya ada gembel lagi. Sekarang kamu rekam live ya. Saya mau kasih uang ke gembel itu. Ini uang buat kamu. Loh, kok uangnya dibuang? Nyumputnya mangan. Itu duit hasil korupsi. Pergi sana. Aku mau nyari makan yang halal. Ada yang bisa saya bantu, Pak Pejabat? Kamu culik gembel tadi dan bawa dia ke hotel. Bapak mau ngapain? Bukan urusan kamu. Kamu bisa apa enggak nyulik dia? Bisa, Kak. Loh, kok aku tiba-tiba sini? Maafin saya. Aneh banget dia. Halo gembel. Mau ngapain kamu? Karena kamu udah bikin rasa jelek, saya bikin kamu hilang dari dunia ini. Dia udah saya beresin. Sisanya tugas kamu. Ingat, jangan sampai ada yang tahu. Baik, Pak. Enaknya jadi pejabat. Bebas ngapain aja. Kita ketemu lagi Pak Pejabat. Kamu? Ngapain kamu di sini? Harusnya kamu udah mati. Kau pikir bisa bunuh aku dengan mudah? Ternyata, pejabat dari Kebo Merah tidak sebaik yang kita kira. Dia baru saja melakukan tindakan kekerasan kepada seorang gembel. Siapa kamu sebenarnya? Kenapa kamu punya rekaman kita pas di hotel? Ada yang bilang aku dewa, ada yang bilang iblis. Tapi buat kamu, aku iblis.